we would pour out upon him what is most precious to us. Even our most costly and valuable spiritual treasure, wasting ourselves upon him. Even our most costly and valuable spiritual treasure, wasting ourselves upon him. Shalom, selamat datang di Channel of Blessings. Kita sering mendengar perintah Tuhan sebelum dia naik ke atas surga setelah dia dibangkitkan adalah untuk pergi memberitakan Injil. Seperti di dalam Markus 16 ayat 15 yang dikatakan, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Kita sering mendengar kata Injil. Injil yang membawa orang bisa diselamatkan. Sebenarnya apa itu Injil? Di dalam bahasa Yunani, Injil adalah euangelion, yang artinya kabar sukacita, kabar baik. Ya, memang Injil ini adalah suatu kabar sukacita yang mana Tuhan datang menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia dari dosa sehingga manusia bisa mendapatkan hayat yang kekal. Tetapi apakah tujuan dari Injil? Apakah Injil hanya untuk sekedar menyelamatkan manusia dari dosa sehingga kita tidak masuk neraka? Ternyata tidak sebatas itu. Di dalam Matius pasal 26 kita melihat ada sebuah kisah. Dalam ayat yang ke-6 dikatakan, ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si kusta, datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah botol puala berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Melihat itu murid-murid gusar dan berkata, untuk apa pemborosan ini? Dalam ayat yang 10, tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Dalam ayat yang ke-13, sesungguhnya aku berkata kepadamu, di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Saudara-saudara, ini adalah tujuan dari Injil, adalah untuk mendapatkan seorang yang mengasihi Tuhan dengan segenap dirinya, yang mengasihi Tuhan dengan seluruh dirinya dan rela mencurahkan seluruh apa yang dia miliki kepada Tuhan. Dalam pasal ini, Maria memberikan satu minyak yang dicurahkannya ke atas kepala Tuhan. Minyak itu harganya adalah 300 dinar. Pada saat itu, 1 dinar adalah upah kerja 1 hari. Artinya, untuk mendapatkan uang 300 dinar, seorang itu perlu kerja 300 hari atau kurang lebih 1 tahun lah. Karena pasti dalam 1 tahun itu dia perlu uang buat makan dan kebutuhan yang lainnya. Artinya kalau kita konversikan dengan mata uang hari ini, yaitu UMR hari ini kurang lebih sekitar 4 juta per bulan. Artinya 1 tahun 48 juta. Artinya minyak ini harganya tuh 48 juta kalau dijual hari ini. Dan minyak ini dicurahkan ke kepala Tuhan tepat sebelum Tuhan dikuburkan. Dan murid-murid yang lain itu gusar. Dia berkata, untuk apa pemborosan ini? Minyak ini bisa dijual dan hasilnya diberikan kepada orang miskin. Untuk apa diboroskan kepada Tuhan? Wah, saudara-saudari, mereka menganggap Tuhan itu tidak lebih mahal daripada minyak ini. Tetapi apa yang terjadi? Dalam ayat yang ke-10, Tuhan Yesus berkata, Tuhan Yesus sendiri yang membela Maria ini. Dikatakan, mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Saudara-saudari, Maria tahu Tuhan akan mati. Maria tahu Tuhan akan dikubur. Karena itu dia merebut kesempatan untuk mencurahkan apa yang dia miliki, minyak itu kepada Tuhan. Bagaimana dengan kita hari ini? Apa yang berharga bagi kita? Uang kita, tenaga kita, masa muda kita, bahkan seumur hidup dan masa depan kita. Apakah kita mau mempersembahkan hal ini kepada Tuhan? Apakah Tuhan tidak lebih berharga daripada seluruh hidup kita? Tapi kenapa seringkali tak enggan untuk memberitakan Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita? Bahkan mungkin ada orang-orang yang malu menyebut dirinya orang Kristen. Mengapa hal ini bisa terjadi? Saudara-saudari, marilah kita kembali mempersembahkan diri kepada Tuhan hari ini. 20 abad ini, ribuan jiwa yang berharga, harta mustika, dan masa depan emas telah diboroskan kepada Tuhan. Bagi orang yang mengasihi Tuhan, dia sangat menarik. Dan
layak untuk menerima segala yang kita persembahkan kepada Tuhan. Itu bukan suatu pemborosan, tapi adalah suatu korban, suatu kesaksian yang harum dan berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu saudara-saudari, hari ini kita jangan takut mempersaksikan bahwa kita adalah anak Allah. Kita jangan takut mempersembahkan masa depan kita, seluruh seumur hidup kita bagi Kristus dan gereja. Itu bukan satu pemborosan saudara-saudari. Dan kalau ada orang yang menganggap, kamu bodoh, kamu udah kuliah tinggi-tinggi, kamu profesor, tapi kok ikut Tuhan, wah bodoh kamu. Saudara-saudari, ingat, kita abaikan semua olok-olok mereka dan percaya bahwa Tuhan sendiri yang akan membela kita. Bagaimana caranya? Kita tidak tahu. Setiap orang pengalamannya berbeda-beda, tapi yang pasti Tuhan akan membela kita. Apabila kita bagi Tuhan, maka Tuhan pasti bagi kita. Sekarang pertanyaannya adalah, kapan waktu terbaik kita untuk mempersembahkan diri kepada Tuhan? Saudara-saudari, jangan bilang tidak ada kata terlambat. Di dalam Markus pasal 16 ayat yang ke-1 kita melihat bahwa setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Tetapi apa yang terjadi pada saat itu? Tuhan Yesus sudah tidak ada di kubur dan tidak bisa diminyaki lagi. Saudari-saudari ini yang datang pada hari kebangkitan Tuhan ke kubur untuk meminyaki Tuhan sudah terlambat. Mereka tidak bisa lagi meminyaki Tuhan karena Tuhan telah bangkit. Tetapi Maria, dia telah merebut kesempatan yang terbaik untuk meminyaki Tuhan. Karena itu saudara-saudari, terlambat itu ada. Tetapi puji syukur kepada Tuhan, hari ini belum terlambat. Karena itu saudara-saudari, hari ini kita ada di zaman kasih karunia. Tuhan masih membelas kasihani kita. Marilah kita menjadi orang yang bijaksana. Marilah kita menjadi pengikut Kristus yang menggenapi tujuan dari Injil, yaitu mencurahkan seluruh diri kita, mencurahkan harta kita, masa depan kita bagi Kristus dan gereja. Mulailah dari perkara yang kecil terlebih dahulu. Kita lihat orang-orang di sekitar kita, berapa banyak yang belum diselamatkan. Marilah kita mengambil kesempatan untuk membicarakan Kristus, memberitakan Injil, memberitakan Kristus bagi mereka. Mungkin belum berani, mungkin belum ada kesempatan, jangan khawatir. Kita bisa mendoakan mereka. Kita doakan teman-teman kita yang belum beroleh selamat. Kita doakan keluarga kita yang belum beroleh selamat. Sehingga melalui demikian, Tuhan ada jalan untuk menyelamatkan orang-orang di sekitar kita melalui Anda dan saya. Saudara-saudari, mau menjadi saluran berkat, persembahkanlah dirimu kepada Tuhan. Persembahkanlah masa depanmu kepada Tuhan. Ketika kita bagi Tuhan, Tuhan pun bagi kita. Amin. Marilah kita kembali mempersembahkan diri kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih atas Injil yang telah aku terima. Tuhan Yesus, ampuni aku Tuhan. Aku masih menjadi orang yang kurang mengasihi dirimu. Aku enggan untuk mencurahkan yang terbaik dari diriku kepadamu. Tuhan, dapatkan aku. Ku persembahkan diriku kepadamu. Ku persembahkan masa mudaku. Bahkan aku persembahkan seluruh hidup sampai masa depanku. Sehingga aku bisa menjadi pengasih-Mu. Aku bisa mengasihi Engkau dengan segenap diriku. Aku mencurahkan segala yang aku miliki. Hartaku, waktuku, kekuatanku, semua bagi Kristus dan gereja. Sehingga sampai aku berjumpa dengan Engkau nanti, Kau mendapati aku sebagai pengasih-Mu yang setia. Tuhan Yesus, sungguh dapatkan kehidupanku. Senantiasa mengekspresikan dirimu dan memuliakan dirimu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ke Channel of Blessings, serta share video ini ke teman-teman, keluarga, dan kerabat Anda. Sehingga semua orang yang Anda kenal bisa mengetahui tujuan dari Injil ini dan merebut kesempatan untuk bisa menjadi pengasih Tuhan hari ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasi sehingga kamu bisa mendapatkan notifikasi apabila ada video baru di channel ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati.